Halo saudaraku sebangsa dan setanah air yang mungkin di mancanegara, kembali lagi dengan sebuah channel yang membahas atau nyaritakeun film-film populer. Kacaritakeun Movie kali ini akan membahas salah satu remake film action yang dirilis pada tahun 1989 silam, yang menjadi salah satu karya legendaris yang masih dikenang hingga masa kini. Berangkat dari kesuksesan film tersebut, kini versi remake-nya dengan judul yang sama pun hadir. Dalton yang mantan petarung UFC menerima pekerjaan sebagai penjaga keamanan di bar pinggir jalan di Florida Keys. Tapi ternyata di kehidupan tempat indah itu tidak seindah yang dibayangkan, bahkan membahayakan hidupnya. Apakah Dalton mampu menghadapi masalah yang ada? Daripada banyak spoiler di awal, yuk caritakeun. Kacaritakeun kisah berfokus pada seorang wanita bernama Frankie mendatangi salah satu tempat pertarungan bebas untuk menemui seseorang yang bernama Carter Put yang sedang bertarung. Tak lama kemudian, muncul seorang misterius yang mendatangi arena pertarungan tersebut untuk menantang Port. Namun, karena Port mengetahui bahwa lawannya bukanlah lawan seimbang, ia langsung menyerah dan memilih untuk memberikan uang miliknya. Ternyata orang misterius itu adalah Dalton, mantan juara UFC. Beberapa waktu kemudian, di saat Dalton sedang berjalan menuju mobilnya, Dalton ditusuk oleh seorang yang telah kalah bertarung gara-gara dia. Namun Dalton membiarkan orang itu pergi, lalu Frankie mengikutinya. Dia menawarkan pekerjaan sebagai bodyguard kepada Dalton karena dia memiliki sebuah bar yang bernama Roadhouse di Florida Keys. Tempatnya selalu ramai, tapi seringkali terjadi perkelahian. Dalton dijanjikan akan diberi gaji yang layak setiap bulannya, tetapi Dalton sempat menolak. Namun si Frankie pun memberikan secari kertas berisikan nomor yang bisa dihubungi. Ya, paling tidak si Dalton bisa beristirahat dulu untuk memikirkan tawaran pekerjaan tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya Dalton pun tiba di Florida Keys. Dia bertemu dengan gadis penjual buku bernama Charlie dan ayahnya. Dalton awalnya kebingungan dengan alamat Roadhouse, namun Dalton segera diberitahu oleh Charlie alamat Roadhouse berada. Dalton pun tiba di Roadhouse dan bertemu dengan Frankie dan setuju bekerja di sana, dan dia akan tinggal di sebuah perahu tua milik Frankie. Singkat cerita, malam pun tiba. Segerombolan geng motor datang mengacau. Tanpa berpikir panjang, Dalton pun mendatangi mereka. Dia mengancam akan membakar motor mereka jika mereka tidak mau keluar dari Roadhouse. Keributan di antara mereka pun tidak bisa dihindari, dan Dalton pun menghajar mereka semua. Setelah perkelahian itu, Dalton membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Ellie, salah satu dokter di rumah sakit tersebut, merasa bingung kenapa Dalton membawa semua preman itu, padahal dia sendiri yang telah menghajar mereka semua. Di tempat lain, seorang pria bernama Brent, anak penguasa Florida, menerima laporan bahwa salah satu anak buahnya telah dihajar oleh seorang yang bernama Dalton. Mendengar hal itu, membuat Brent marah dan ingin membalas dendam kepada Dalton. Singkat cerita, dengan seiringnya waktu, Dalton pun semakin dekat dengan Ellie. Ellie memperingatkan bahwa orang-orang di sini memiliki ikatan kekeluargaan yang sangat kuat. Jika salah menghabisi orang, maka Dalton bisa terluka atau lebih buruk. Malamnya, di saat Dalton yang sedang berjalan pulang, salah satu anak buah Brent hendak menabraknya dengan mobil. Beruntung, Dalton masih bisa selamat meski harus jatuh ke laut. Namun rupanya, preman itu juga selamat dan hendak membunuh Dalton di tempat tinggalnya. Dalton pun menghajarnya dan jatuh ke laut yang membuatnya diterkam oleh buaya.
Keesokan harinya, Dalton pun ingin tahu lebih banyak tentang Roadhouse dan mencari informasi dari Charlie, si pemilik toko buku. Instead of a straight up shooting western. That's right there's a Dan di saat Dalton keluar dari toko buku, lagi-lagi anak buah si Brand mendatangi Dalton. Kekapok eta si kehead. Mereka pun mengancam akan menembak jika Dalton melawan. Mereka menyuruh Dalton masuk mobil dan membawanya ke hadapan bosnya, tiada lain adalah si Brand. Tapi Dalton menolak dan mematahkan jarinya. Dalton juga memberitahu bahwa jika bosnya ingin bertemu, tinggal datang saja ke Roadhouse. wants to talk to me. I work at the Roadhouse and I'm there Di every tempat night. lain, mari saya perkenalkan pada atlet UFC psikopat bernama Knock, dihubungi oleh ayahnya Brand yang sedang berada di penjara. Dia menjelaskan bahwa anaknya telah membuat kekacauan dan Knock diminta untuk membereskan semua itu. I leave right away. Knock pun mendatangi markas si Brand, tetapi keberadaan Knock tentu membuat Brand tidak suka. Dia meminta agar melakukan satu cara yang lebih lembut sebelum Knock menggunakan dengan cara yang lebih kasar. Knox is on the job, it's over, baby. Set it all on fire. Man, man. Wonderful. Go, let's go. Yeah. Sementara itu, Dalton didatangi oleh dua orang polisi. Mereka meminta Dalton untuk ikut bersamanya dan menanyakan terkait kematian anak buah Brand yang diterkam buaya muara. Yeah. You have a few questions about the other night? Setelah dibawa ke dalam mobil, seorang kepala polisi bernama Dick memperingatkan Dalton untuk segera pergi dari wilayah itu. Lalu Dick pun menyuruh bawahannya untuk memukulinya dan berniat akan membunuhnya saat itu juga. Namun tiba-tiba beruntung Ellie yang ternyata anak Dick datang tepat waktu dan menyelamatkan si Dalton. To leave here, my friend. What the fuck do you think you're doing? Ellie menjelaskan bahwa ayahnya telah investasi uang banyak di kota Glasgow, memiliki armada perahu sewa yang melayani tur dan juga pengiriman narkoboy. You have to leave Glass Key. Malam harinya, di Roadhouse Dalton didatangi Brand. Brand memperlihatkan video di saat Dalton menghajar dengan brutal temannya sendiri di area UFC hingga tewas. Brand pun berusaha memancing emosinya dan memperingatkan Dalton untuk pergi. Brady. You have a good night. Tak lama kemudian, Knock bersama anak buah Brand datang mengacau. Dalton berusaha menghentikan Knock. Beruntung tidak lama setelah itu, beberapa polisi datang dan menghentikan perkelahian itu. Begitu juga dengan Ellie yang tahu kalau ada banyak orang yang mengalami luka berat akibat kejadian itu. Tak lama kemudian, Frankie menghampiri Dalton untuk meminta maaf dan mengatakan yang sejujurnya, bahwa Brand ingin mengambil Roadhouse darinya dan Brand akan meratakan tempat ini dan membangun resort besar. Dalton yang sudah merasa dibohongi memilih untuk pergi. More than you could ever understand. Namun di saat Dalton akan berpamitan dengan Charlie dan ayahnya, ia kaget melihat tempat tersebut telah dihancurkan oleh anak buah Brand. Akibat kejadian itu, Charlie dibawa ke rumah sakit. Dalton pun tidak terima dan mengurungkan niatnya untuk pergi. Dalton pun mendatangi markas anak buah Brand. Tanpa ragu, ia menghabisi salah satu anak buah Brand dengan satu pukulan. Dia juga mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman uang untuk Brand pada jam 5 pagi. Meeting, am I right? Okay. Dalton mendatangi tempat itu dan langsung menghajar polisi yang sedang berjaga dan mengambil semua uangnya. Lalu dia pulang dan mempersiapkan segalanya. I've only been talking for about a minute I and a don't half. understand. Oh, what's that over there? Siangnya, ayah Ellie datang dan memberitahu bahwa anaknya telah diculik oleh Brand. Mereka menyandra Ellie karena bawahannya yang bertanggung jawab untuk menjaga uang tersebut. Ia harus memberikan uangnya sekarang juga. Okay. Oh, thank God. Let's get the money. Singkat cerita, Dalton pun membawa uangnya dan menemui Brand di kapal pesiarnya di tengah laut.
Dalam pertemuan itu, ayah Ellie mengatakan bahwa ia berbohong mengenai penculikan anaknya. Namun nyatanya, Brand benar-benar menculik Ellie. Ayah Ellie pun marah karena merasa dihianati. What the fuck, man? I wouldn't do that. Big dick? Dan tiba-tiba Knock pun muncul dan Dalton pun segera meledakkan bom yang sudah ia pasang di kapal miliknya. Akibat ledakan itu, kapal menjadi bocor dan akan segera tenggelam. Ellie yang berada di dalam kapal berusaha menghancurkan kaca kapal. Dan akhirnya mereka pun berhasil keluar. Ellie pun segera menaiki sebuah bot untuk menyelamatkan diri. Sementara Dalton sibuk menghadapi Knock, Brand yang melihat hal itu segera membalikkan arah botnya untuk menabrak perahu Dalton. Saat bertabrakan, Dalton justru terlempar ke atas bot Brand. Bot pun melaju kencang tak terkendali. Dalton dan Ellie berhasil melompat ke dalam laut sebelum bot itu menabrak Roadhouse. Di sisi lain, Dick pun berusaha mengejar ke Roadhouse. Ia yakin Brand pasti akan datang dan menghancurkan tempat itu. Dalton yang juga sudah sampai di sana menghajar Brand hingga pingsan. Tapi tiba-tiba Knock datang mengacaukan suasana. Mereka berdua bertarung habis-habisan. Dalton pun dalam kondisi terjepit saat Knock menusuk perutnya dengan patahan kayu. Brand yang sadar kembali menyuruh Knock untuk membunuh Dalton saat itu juga. Namun karena Knock yang sudah muak dengan ocehan Brand, justru dia yang menghabisinya. Dari momen itu, Dalton melihat celah untuk menyerang. Ia pun mencabut kayu dari perutnya dan menusuk-nusuk Knock berkali-kali tanpa ampun. Leboks ya. Ellie dan ayahnya menyuruh Dalton untuk pergi dari kota ini. Ayah Ellie berjanji akan menutupi kejadian ini, sedangkan Frankie, Laura beserta yang lain merapihkan kondisi Roadhouse yang kacau balau. You have to go. I got you covered. Saat akan menaiki bus, Dalton pun berterima kasih kepada Charlie beserta ayahnya. Dan Dalton pun meninggalkan uang yang ia curi sebelumnya di toko buku Charlie. Ayah Charlie pun menemukan uang di dalam koper yang begitu banyak. Dan dia pun sangat bahagia sekali. Tetapi sebelum mengucapkan terima kasih kepada Dalton, Dalton pun sudah naik bis. Dan selanjutnya, apakah yang akan dilakukan oleh Dalton? Aku pun tidak tahu. Film pun berakhir. Atur nuhun kasadayana, jangan lupa like and subscribe. Bye.